warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inadila Hadi dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS yang dosen pengampunya saya sebut dengan hormat Bapak Muhammad Sarlin, SPD, MPD. Nah, langsung saja kita ke materi berikut. Yang pertama itu ada konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu merupakan ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Nah, keterbatasan atau kelangkaan ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan pilihan yang maksimal dan memuaskannya. Namun, selalu ada opportunity cost yang harus dikeluarkan ketika seseorang melakukan sebuah pilihan. Hendaknya itu pilihan dijatuhkan kepada alternatif yang memiliki kebiasaan kesempatan opportunity cost atau terkecil. Nah, ilmu ekonomi ini meyakini bahwa pilihan tersebut adalah yang paling memaksimalkan kepuasan pemilih. Setidaknya itu saat pilihan tersebut dilakukan. Nah, ada beberapa pendekatan dalam memahami ilmu ekonomi sebagai sebuah sains. Salah satunya adalah melalui proses berpikir. Namun, seringkali terjadi kesalahan dalam proses berpikir seperti terjadinya postofalasi dan kesalahan komposisi. Nah, postofalasi terjadi ketika seseorang salah mengambil kesimpulan terhadap dua peristiwa yang terjadi secara beruntun. Sedangkan kesalahan komposisi itu terjadi ketika seseorang beranggapan bahwa sesuatu yang baik untuk individu merupakan hal yang baik pula untuk keseluruhan individu lain. Yang kedua itu ada definisi ilmu ekonomi. Sebelum membahas tentang definisi, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai asal-usul istilah ekonomi. Nah, istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu rumah tangga yang bahasa Yunani itu oikos, serta nomos yang artinya kebiasaan atau hukum. Nah, di mana jika digabungkan kedua karakter tersebut dan dapat diterjemahkan itu sebagai aturan kebiasaan dalam rumah tangga. Nah, ada beberapa pengertian yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Yang pertama itu ilmu ekonomi itu adalah studi aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran barang. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih, yakni bagaimana orang-orang memilih, memanfaatkan sumber daya yang terbatas, pendapatan, dan waktu untuk menghasilkan tingkat kepuasan maksimal, serta bagaimana perusahaan memilih kombinasi input serta besaran dan jenis komoditas yang diproduksi oleh televisi, radio, kompor, dan sebagainya, serta mendistribusikan berbagai komoditas tersebut ke berbagai anggota masyarakat untuk dikonsumsi. Di slide selanjutnya ada konsep-konsep dasar ilmu sosial. Yang pertama ada kelangkaan. Kelangkaan berasal dari kata langka yang menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Profesor Dr. J.S. Badudu dan Profesor Sultan M. Zain berarti jarang, sukar didapat, jarang ditemukan, atau karena sangat sedikit. Nah, jadi dalam hal ini kelangkaan itu bisa diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan sukar didapatnya sesuatu hal karena jumlahnya yang terbatas. Nah, prinsip kelangkaan menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ini terbatas. Dari prinsip kelangkaan ini muncullah ilmu ekonomi yang mempelajari tata cara manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, baik dengan uang maupun tidak, di mana prinsip kelangkaan ini juga bisa menggambarkan nilai dari suatu barang atau jasa. Nah, semakin langka barang atau jasa itu, maka semakin tinggi nilai barang atau jasa itu. Biasanya disebut dengan hukum kelangkaan.
Nah, selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Hukum yang paling terkenal dalam ilmu ekonomi adalah hukum permintaan dan penawaran. Terciptanya permintaan di suatu masyarakat muncul dari beberapa faktor pendorong. Soekanto pada tahun 2005 memaparkan faktor-faktor permintaan meliputi harga barang itu sendiri, harga barang yang erat kaitannya dengan barang tersebut, serta pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi mengenai masa mendatang. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa makin rendah suatu barang, makin banyak permintaan. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka akan sedikit permintaannya. Nah, faktor-faktor penentu terciptanya penawaran menurut Soekanto itu ditentukan oleh keinginan penjual menawarkan barangnya pada tingkatan harga. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan penjumlah lainnya. Intinya itu hukum penawaran itu menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual, dan berlaku sebaliknya. Dengan makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit juga jumlah barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya ada barter. Barter dalam ekonomi pasar khusus, individu dan unit ekonomi lainnya itu menghasilkan lebih banyak barang atau jasa tertentu daripada yang mereka gunakan atau konsumsi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk barang dan jasa ini, mereka harus menukarkan barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan pekerja lainnya. Contoh, seorang pekerja yang membuat komputer kebutuhan barang dan jasa perawatan medis, makanan, tempat tinggal, atau seorang petani yang menanam padi untuk makanan, atau mungkin memerlukan komputer untuk membantu petani di bidang pertanian. Mereka itu dapat secara langsung saling tukar-menukar. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar, di mana daftar kebutuhan manusia itu semakin panjang sebagai akibat dari semakin majunya peradaban dan teknologi. Definisi kebutuhan secara singkat adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam hidupnya, yang bisa diperoleh dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Jadi jika sesuatu yang kita butuhkan sudah berhasil kita peroleh, maka itu bisa dikategorikan sebagai kebutuhan lagi. Selanjutnya yang terakhir ada produksi. Produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa agar dapat memuaskan kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian ini sangat banyak jenisnya, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang sangat kompleks. Nah, barang dan jasa adalah produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Soekanto pada tahun 2005 menjelaskan fungsi produksi dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu satu itu hubungan antara tingkat produksi yang dapat dicapai dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan tingkat produksi tersebut. Yang kedua, suatu kurva yang menunjukkan tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Di slide selanjutnya adalah perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku setiap individu atau agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, dan pemilik perusahaan. Dalam ekonomi mikro dijelaskan bagaimana dan kenapa setiap pelaku ekonomi membuat pilihan, serta bagaimana pilihannya tersebut mempengaruhi perubahan harga dan pendapatan. Nah, sementara dalam ilmu ekonomi makro, hal yang dipelajari itu adalah tentang perilaku sekumpulan agen ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Nah, di slide selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi menurut Aldrich Westonyer, di mana kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif.
Nah, sesuai namanya, ilmu ekonomi ini akan memberikan deskriptif terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, di mana ilmu ekonomi terapan ini berkaitan dengan memanfaatkan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan pedoman atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Yang ketiga ada ilmu ekonomi teori, di mana berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta kerja sistem perekonomian. Nah, jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observitas pada reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Di slide selanjutnya ada cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 8 cabang, antara lain ilmu ekonomi moneter, di mana ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang perbankan dan lembaga keuangan lainnya, seperti inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada ilmu ekonomi publik, di mana ilmu ekonomi publik ini menjelaskan tentang cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas pada ilmu ekonomi publik ini antara lain APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, retribusi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi industri, di mana ilmu ekonomi industri ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan. Perusahaan ini dalam suatu industri itu disebut sebagai interaksi di mana berupa kinerja perusahaan maupun persaingan pada usaha. Pembahasan pada cabang ilmu ekonomi industri ini termasuk dalam lingkup ekonomi mikro. Yang keempat adalah ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Kegiatan perekonomian ini dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Yang kelima ada ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang antara lain itu membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Nah, ilmu ekonomi sumber yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi sumber daya alam, di mana ilmu ekonomi sumber daya alam ini atau SDA itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya itu membahas problem, etika, dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat itu dari segi ekonomi. Nah, pokok bahasan pada ilmu ekonomi sumber daya alam ini meliputi eksternalitas positif dan negatif. Selanjutnya ada ilmu konsumsi sumber daya manusia, di mana singkatnya itu SDM, merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pada pembahasan cabang ini diantaranya dalam masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Yang terakhir adalah ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi Islam. Pokok pembahasannya itu antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba, zakat, dan lain-lain. Di slide terakhir yaitu tentang masalah ekonomi.
pada umumnya itu masyarakat pasti punya kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari kebutuhan pribadi sampai kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan primer atau sekunder dan tersier. Kebutuhan manusia itu pasti tidak berkebatasan, dengan kan alat memutuskan kepuasan itu sangat terbatas. Nah, inilah pokok permasalahan yang ada di ekonomi, di mana inilah pokok permasalahan ekonomi, di mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan, ada kesenjangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, pokok masalah ekonomi itu yang pertama adalah menurut aliran klasik, di mana pokok masalah ekonomi menurut aliran klasik ialah produksi, di mana kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi, kegiatan manusia mengurangi suatu produk, yaitu barang atau jasa. Nah, itu ada menurut aliran modern, di mana pokok masalah ekonomi aliran modern adalah what atau apa, how atau bagaimana, dan for whom untuk siapa. Nah, what ini berarti apa? Berarti tiba barang dan jasa apa yang diproduksi dalam jumlah berapa. Nah, untuk menentukan produksi maka harus mengerti barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, maka itu diperlukan memperhitungkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. How, bagaimana, berarti membahas proses barang tersebut dibuat dan bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang dalam produksi dengan keterbatasan sumber daya ekonomi yang tersedia di produsen, di mana harus mampu menggabungkan. Selanjutnya, for whom, di mana untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, artinya itu berarti barang yang diproduksi untuk siapa itu lapisan masyarakat yang dimana menyayangkan, menikmati barang dan jasa yang diberikan, dan bagaimana barang dan jasa itu sampai ke tangan konsumen. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.